rukun fi'linya tidak panjang. Jangan sampai imam mendahului, saya ulangi, jangan sampai makmum mendahului akan imam melebihi daripada 2 atau sampai 2 rukun fi'li lebih. Jadi kalau sampai ada makmum mendahului akan imam 2 rukun fi'li lebih, walaupun bukan rukun yang panjang, maka kada sah jamaahnya. Contoh, yang satu masih berdiri, yang satu sudah sujud. Itu 2 rukun fi'li, bedanya rukuk dengan i'tidal. Imam belum lagi sujud, masih berdiri. Si makmum sudah sujud. Berarti mendahului akan imam 2 rukun fi'li. Apa yang didahului oleh makmum akan imamnya? Yang pertama rukuk, yang kedua i'tidal. Karena makmum sudah sujud, imam masih sibuk dengan Fatihah. Sahkah jamaahnya? Kada sah. Atau sebaliknya, wa alla yatakhallafa anhu bihima biduni udhrin. Kebalikannya, si imam sudah sujud, makmum masih berdiri baca Fatihah. 2 rukun fi'li tertinggalkan. Yang tadi 2 rukun fi'li mendahului akan imam, atau 2 rukun fi'li tadudi daripada imam, yang bila mana itu dilakukan tanpa udzur, maka hukum sholat jamaahnya tidak sah. Fatubtilu lidzalika sholatul ma'mum ma lam yanwi al-mufaraqah qabla al-awwal imam lis-sujud. Kalau kita tidak meniatkan untuk mufaraqah, keluar daripada mengikut imam, maka batallah sholat si makmum itu tadi. Si imam masih berdiri, si makmum mendahului. Saya ulang, si imam sudah sujud, si makmum masih berdiri. Kada niat mufaraqah, batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena tadudi daripada perbuatan imam. Jadi jangan sampai mendahului, jangan pulang sampai tadudi. Batasannya 2 rukun fi'li. Amma sabquhu li imamihi bi ruknin fi'liyin aw bi ba'dhihi fa haramun ghaira mubtil li salatih. Lalu bagaimana kalau sekiranya si makmum itu tadi mendahului akan imamnya dengan hanya 1 rukun fi'li saja? Kada sampai 2 rukun fi'li, 1 rukun fi'li saja. Bolehkah itu dilakukan? Jawabannya tidak. Karena lagi-lagi imam itu dijadikan imam untuk kita umpati, bukan kita dahului. Imam belum lagi rukuk, inya sudah rukuk, nah itu mendahului 1 rukun fi'li. Imam masih surat lagi yang dibaca. Walaupun talah sudah suratnya, tapi kan imam belum rukuk. Karena ada saktah yang disunatakan. Ada jedah waktu yang disunatakan untuk kita lakukan di dalam ketika kita sholat. Kita kaji kajian yang bahari atau yang sebelumnya. Mana di antaranya? 1, ketika takbiratul ihram atau sesudah takbiratul ihram itu ada saktahnya. Berdiam sejenak. Baru kemudian kita baca doa iftitah. Yang kedua, selesai doa iftitah, sejenak diam. Jangan lanjut dengan ta'awuz. Berdiam dahulu, berhinak dahulu. Saktah di situ. 2. Yang ketiga, saat ketika kita sesudah membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu saktah pulang. Diam dahulu. Sebelum kita membaca
Bismillah hingga akhir surah Al-Fatihah. Lalu kemudian selesai kita membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sebelum mengucapkan amin, saktah pulang, diam lagi sejenak, biar amin kita tak umbai dengan aminnya imam dan malaikat. Selesai kita mengucapkan amin, sebelum kita membaca surah, saktah pulang. Itu ada jeda waktunya sejenak. Selesai kemudian kita membaca surah, sebelum merukuk, itu saktah lagi. Umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis kalau. Jangan langsung lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Itu kan ada saktahnya. Berdiam satu mat. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berdiam satu mat. Itu disunatakan. Hanyar Allahu Akbar, hanyar rukuk. Nah, makmum hafal surat yang dibaca oleh imam. Selesai imam membaca surat, imam saktah berhenti sejenak, tapi makmum mendahului imam di dalam rukuk. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum belakang Allahu Akbar. Pisin inya hanang diumpati. Makmum imam makaam belum lagi. Nah, mendahului akan perbuatan imam, tapi dalam satu rukun. Apa ujar ulama? Amma sabquhu li imamihi bi ruknin fi'liyin au ba'dihi. Jadi atau sebahagian daripadanya. Artinya belum lagi imam umpama selesai. Tadahulu oleh si makmum, hanyar imam. Allah jar makmum berdahulu. Belum lagi sempurna rukuk makmum, imam hanya rukuk. Itu ba'dun, sebahagian daripadanya. Amun tadi belum lagi imam rukuk, belum lagi imam rukuk, makmum sudah rukuk sempurna. Satu rukun sudah ketinggalan imam. Ujar ulama, perbuatan yang sedemikian itu faharamun, haram hukumnya. Haram itu yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Berpahala bila kita tinggalkan, berdosa amun kita lakukan. Han makam kita hendak sembahyang itu biar dapat pahala, kada tahunya dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Karena mendahului akan perbuatan imam. Kita dapat dosa jadinya. Haramun. Tapi kata ulama, fa ghaira mubtil salati, tapi kada membatalkan akan salatnya. Nah, salatnya masih sah. Cuman haram di situ dapat mengurangi kesempurnaan pahala salat yang kita gawi. Yang semestinya mungkin 27 derajat tutok kurang gara-gara kita melakukan hal yang diharamkan di dalam salat ketika kita salat berjamaah. Kada sampai membatalkan akan sholatnya, tapi hukum akan perbuatannya haram. Walaupun kada sampai membatalkan. Tapi kalau sampai 2 rukun fi'li, berarti hukum sholatnya batal. 2 rukun fi'li. Imam masih berdiri tegak, inya sudah sujud. Kayak apa kisahnya tuh? Imam masih lam yalid walam yulad walam yakul, inya sudah sujud tuh. Tuh kadang mungkin bisa jadi taguring di dalam sembahyang, mungkin ngantuk, mungkin tahayalannya kemana, mendahului imam, seakan-akan mendengar imam mengucapkan Allahu Akbar, sangkanya rukuk, lalu kemudian sami Allah, lalu kemudian sujud. Amun inya kada berniat mufarakah, tuh batal sholatnya karena mendahului imam lebih daripada 2 rukun fi'li. Amun 1 rukun fi'li saja atau sebahagian daripadanya, perbuatannya tetap tidak dibenarkan, tapi tidak sampai ia membatalkan akan sholatnya. Seperti ka'an hawa amdan lirruku' qabla imamihi.
belum lagi imam rokok, ia sudah bergerak hendak rokok, atau ia sudah rokok berdahulu sempurna, atau haram perbuatan itu. Makanya dalam hadis Rasulullah mengumpamakan orang yang mendahului akan imamnya itu tidak ubah seperti keledai. Keledai, binatang yang disebutkan dalam Al-Quran, inna angkaral aswat la sautul himar. Jadi kalau orang Arab itu disambat keledai itu sarik, karena binatang yang menjijikan, binatang kotor, hina. Lalu ada orang sembahyang mendahului imam diumpamakan oleh Rasul seperti keledai, berarti hina benar perbuatannya. Makanya hukum akan perbuatan itu adalah haram. Jangan mendahului imam. Amun kada hendak mendahului, amun hendak terus mendahului imam, jadi imam sekalian. Karena mendahului imam, jadi imam sekalian. Kenapa kada? Ini ada asal hendak sembahyang, ada hendak jadi imam, tapi mendahului imam terus. Han imbaham salah perbuatan kita, jangan sampai itu terjadi. Amma idza qama al-imamu li thalithatin fi salatin thanaiyah wajaba 'ala al-ma'mum ay yatakhallafa anhu fayantadhirhu fil julus aw yanwi al-mufaraqah wa hadhihi al-halah min a'dharil mufaraqah. Nah, itu boleh kalau kita sekiranya mendapati imam iqamal imam li thalithatin fi salatin thanaiyah, di dalam sholat yang 2 rakaat, rakaat nang kedua imam berdiri tegak. Kan mestinya rakaat nang kedua tasahud akhir duduk sudah. Kada tahunya si imam ini tadi tegak berdiri. Diingatakan masih juga kada pasien, tegak aja lah. Lanjut terus. Sementara jelas itu tempat dan waktunya untuk duduk karena sudah 2 rakaat. Maka sembahyang kita untuk subuh 2 rakaat saja. Jadi diingatakan imam kada pasien, diingatakan imam masih tegak berdiri. Apa yang mesti harus kita lakukan? Wajaba 'alal ma'mum ayyatakhallafa anhu fayantadhiruhu fil julus aw yanwil mufaraqah. Maka makmum nang tahu imam salah jangan diumpati. Wajaba 'alal ma'mum ayyatakhallafa anhu. Maka kalau sudah diingatakan imam masih juga untuk berdiri tegak kada mau duduk, maka sudah rakaat yang terakhir tuh sudah jangan mengumpati imam nang salah. 2 kemungkinan yang bisa kita lakukan, yantadhirhu fil julus au yanwi al mufaraqah. Duduk kita tetap menanti si imam hingga salam bersama, atau niat mufaraqah lanjutakan sudah sholat kita. Subhanallah, ujar mengingatakan imam masih juga berdiri, maka duduk sudah. Duduk kita niat mufaraqah, salam sekalian serunganan, selesai. Amun mengumpati sholatnya imam, maka kita meyakini imam salah. Berarti kita mengumpati yang salah. Lain halnya amun sekiranya kita ragu, amun ragu, walau kemungkinan menambah akan bilangan rakaat, tapi sebab karena ragu lanjutakan. Ini jah 3 kah 4? 3 kah 4? Mana nang kita ambil? 3, karena itu nang yakin. Tambah 1 rakaat pulang. Dengan menambahnya nang 1 rakaat itu, sebab karena keraguan kita, itu ujar ulama ada peluang kemungkinan nang tambahan itu bisa menjadi 5 rakaat atau rakaat nang kelima. Itu ada peluang kemungkinannya. Tapi lantaran kita ragu, tak ada masalah sujud sahwi nanti sebelum salam. Karena kita ragu. Tapi amun sudah yakin kita 4 rakaat, lalu kemudian menambah pulang nang 1 rakaat.
Sehingga 5 rakaat. Nang 1 rakaat tambahan ini berarti menambah akan perbuatan rukun perbuatan, maka batallah sholatnya, kada sah. Kenapa nambah? Padahal yakin sudah 4, kenapa ditambahi pulang? Aja talanjur berdiri pangja. Talanjur berdiri, amun talanjur berdiri, ya kalau di rukun, ia ketika pada rakaat nang kedua amun sudah tegak berdiri, lanjutakan rakaat nang ketiga. Kalau ini bukan rakaat nang kedua, rakaat yang terakhir sudah. Sadar dia, yakin dia bahwasanya memang sudah 4 umpamanya. Tapi lantaran sudah berdiri aja, lanjutakan aja, tambah 1 rakaat lagi, karena hanya sujud sahwi, batal sholatnya. Kenapa? Menambah akan perbuatan rukun perbuatan di dalam sholat. Itu beda kasusnya tadi. Namun tadi kan ragu, namun ragu tadi tambahi sebuting. Andai ternyata ketika kita menambah, ternyata kita sudah 4, ada kemungkinan 5 menjadi 5, kada masalah. Karena ragu, beda dengan yang yakin tadi. Amun yakin sudah 4, jangan menambahi pulang. Amun menambahi nang 1 rakaat kemudian berarti menambahi rukun perbuatan di dalam sholat, maka hukum sholatnya maka disitulah wajib duduk, jangan mengumpati imam. Niat mufaraqah, kemudian kita lanjutkan untuk sampai kepada salam. Dan ini satu di antara asbab a'dzar al-mufaraqah, dibenarkan dan diperbolehkannya kita untuk keluar daripada imam. Fa in tabi'ahu fil qiyami 'aliman 'amidan batalat salat. Andai dia tahu bahwa itu menambah akan bilangan rakaatnya dan dia tetap melakukan dengan kesengajaannya, maka ujar ulama batallah salatnya. Nah, jadi kalau kita menemukan yang seperti itu, jangan mengumpati, karena yakin kita sudah nang salah diingatakan kada mau pasien, sudah niat mufaraqah. Baik. Jadi kata ulama, au nasian au jahilan, atau dia lupa atau dia tidak tahu, wajib alaihi ruju, wajib dia kembali ketika dia bangkit pada rakaat yang ketiga makam, sholatnya sholat 2 rakaat saja, bangkit pada rakaat yang kedua tadi untuk lanjut kepada rakaat ketiga, padahal 2 saja, dia merasa hanya 1, maka wajib alaihi ruju, wajib untuk kembali ila dulus, kepada duduk, inda tadzakur, saat dia ingat. Tak ingatnya aja, ini tetap tambah ini, jangan lanjutakan. Amun ingat bahwa sudah cukup bilangan rakaatnya, andai kita sudah berdiri, kembali untuk duduk. Amun kada, ujar ulama, maka batallah sholatnya. Wa kadzalikal hukmu idza qamal imam li rabi'atin fi shalatin thalathiyah au qama li khamisatin fi shalatin rubaiyah. Itu sama. Jadi sholat 2 rakaat, pada rakaat nang kedua tegak lagi inya, atau sholat nang 3 rakaat, rakaat nang ketiga tegak lagi inya, disangka hanya 2 hanya, atau sholat nang 4 rakaat tegak lagi inya, disangka hanya 3, disangka yakinnya inya, berarti salah, hanya tak ingat. Kalau itu sudah cukup, kembali duduk, jangan dilanjutakan. Amun dilanjutakan berarti batallah sholatnya. Kenapa? Karena menambah akan perbuatan sholat. Nah ini ingat, ini kalau sekiranya itu terjadi, suah kada kira-kira, suah ada itu kejadian baru-baru ini kalau tidak khilaf. Dan bahkan ada kejadian imam kada ingat rukuk, kada ingat i'tidal, sujud langsung. Tuh ada nang imam sujud langsung, entah kayak apa ceritanya. Di saat ketika sholat, entah apa nang diingatakan. Memang kadang dalam sholat justru banyak nang tak ingat kita. Di luar sholat kada ada nang kita ingat, tapi ketika di dalam sholat nang kada ingat jadi ingat.
Mandak kunci Honda di mana? Tohok bacari, ambil wudhu, sholat, tuh timbul kunci Honda. Minik memikirkan di mana mandak, di mana mandak. Maka barang tadi penting benar, handak sudah ditemukan, tapi kada ketemu di mana mandak. Sudah kada ketemu, TA sudah putus asa, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Di tengah-tengah tak ingat tap di dalam jok Honda ya, muncul barangnya. Itu setan tuh menghendaknya sholat kita tuh kada berkualitas, itu kehendakan setan. Makanya banyak aja nang muncul apa nang terpikirakan oleh kita di dalam sholat, padahal di luar sholat kada ada nang tak terpikir sama sekali. Itu sama ketika berangkat dari rumah, sholat subuh, bismillah, sholat subuh berjamaah, Allahu Akbar. Rakaat pertama aman, alhamdulillah. Rakaat kedua tak pikir kemana aja mak minuman lepas nih. Ya, kita jamaah kita di sini di mana minuman? Haji? Di rumah Pak Haji Bambang. Wah, dan biar supaya tahu nyaman nunti. Allahu Akbar. Baik, ini yang kedua. Jadi termasuk daripada syarat yang harus terpenuhkan di dalam sholat berjamaah itu mutaba'atul makmum lil imam, mengikutnya makmum kepada imam. Jadi jangan mendahului, jangan pulang, tadudi daripada imam. Tadudi daripada imam, saya ulangi, mendahului daripada imam 1 rakaat, 1 rukun fi'li haram hukumnya. Haram mendahului imam dengan 1 rukun fi'li, haram. Tapi kada sampai membatalkan akan sholat jamaahnya. Tapi kalau sampai mendahului akan imam 2 rukun fi'li ataupun lebih, maka batallah sholatnya. Dan perbuatannya tetap dihukumkan haram. Baik, ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga disebutkan dan dijelaskan juga merupakan syarat yang harus terpenuhkan di dalam ketika kita sholat berjamaah, ilmul ma'mum bintiqalatil imam karu'yatihi aw ru'yatil saffi waraihi li'anna kulla saffin ka imamin lima ba'dah aw sima'in sautahu aw sauta mubalik ay mubalik liyatamakan minal mutaba'ah. Artinya apa? Si makmum tadi mengetahui intiqalatil imam, perpindahan dari 1 rukun ke rukun yang berikutnya. Tahu gerak-gerak imam, gerak-gerik imam, total lihatakan ini. Au ru'yatil shaffin warai, atau melihat shaf yang ada di belakang imam. Ini kita kadang melihat imam, umpama jauh sana, kada kelihatan, boleh kada kita umpat berjamaah dengan si imam yang ada di dalam masjid Raudatul Jannah? Boleh, amun makmumnya sampai tak keluar. Ini makmum di luar sana, kan suara kedengaran, mic-nya gana kuat, suara kedengaran. Ayah aku ngalihi lada ke masjid Malapahi, imamnya kuat tay karas saya suaranya di sini aja ya, di rumah aja mungkin yang rumah-rumah parak nih nah, atau yang di belakang sana tak dengarkan, tapi kada melihat gerak-gerik imam, sah apa kada sah. Pertama karena bangunannya sudah terpisah, yang kedua si makmum kada melihat gerakan imam. Makanya makmum tuh harus melihat gerakan imam. Jangan tertutup dalam ruangan yang berbeda, tertutup, kada terlihat, itu kada sah jamaahnya. Makanya mesti harus dibuka. Kalaupun kada terlihat gerak-gerik imam.
Tapi kalau di satu tempat, di dalam satu tempat, andai kita tidak melihat, saya ulangi, kalau di tempat yang luas, andai kita tidak di belakang imam, tidak melihat gerak-gerik imam, tapi melihat gerak-gerik daripada makmum yang di belakang imam, itu boleh, tidak ada masalah. Dari sini nih, nah, umpamanya imam di sini, kita sembahyang di rumah, di ambin rumah kita. Tapi makmumnya, Masya Allah, membludak sampai keluar, sampai ke ambin kita, itu boleh. Karena makmum nang di belakang imam, itu jadi imam bagi yang makmum belakangnya. Kayak itu juga jadi imam bagi yang di belakangnya. Sampai ke rumah kita yang ada di jauh sana sekalipun. Tapi dengan syarat makmumnya, jamaahnya banyak sampai ke rumah kita. Bisa jadi, siapa tahu Masjid Raudatul Jannah suatu ketika membludak jamaahnya, penuh. Sholat subuh umpama penuh. Ini mudah-mudahan, ya. Amin. Ini berharap aja bang kita, mudah-mudahan penuh. Coba kena Pak Bambang umum makan, ayo Bapak Ibu nang sholat subuh berjamaah di Raudatul Jannah. Insya Allah boleh 1 juta amplop nang masing-masing dapat. Nah, insya Allah panuh tuh. Hah? Insya Allah yang iya. Sponsornya nang ngalih mencarinya. Nah hendak jadi sponsor kada ada. Jamaahnya yakin membludak, tapi kalau hanya dijanjikan pahala aja. Khairum minad dunya wa ma fiha, rak'atai al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Amun itu aja nang disampaikan kada mau panuh masjid. Ayo bahkan dengan modal yang dikeluarkan untuk sarapan itu kan kada tapi panuh juga. Asalnya sarapan halus. Coba nang 1 juta tadi. Namun 1 juta tuh mau inya. Atau duit lah, duit kada susah 1 juta 500 saja. Apa narannya, apa istilah bahasa Banjar, mararan, nah jadi 500 lepas sudah, kada payah begawi sehari. 500.000 asal dapat jamaah di Raudatul Jannah, dapat 500, boleh dapat 500, boleh dapat mungkin hari pertama kada tapi penuh, hari kedua tambah jamaahnya, hari ketiga tambah sampai ke sana. Masya Allah, viral ini di media. Baik, ya mudah-mudahan apa namanya istilahnya itu, terpanggil hati kita, kada usah duit. Mudah-mudahan amun duit itu bonusnya. Tapi dunianya itu ikut api akhiratnya nang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini nang ketiga. Itu diantaranya ilmul ma'mum bintiqalatil imam. Karu'yatihi, seperti kita mampu dan bisa melihat imam atau melihat shaf yang di belakang imam. Lianna kullu shaffin ka imamin lima ba'da. Sebab setiap shaf ini menjadi imam bagi shaf yang di belakangnya. Terus sampai kemana aja, asal jangan putus tadi. Terlihatakan, walaupun imamnya di sini, kita sembahyang di pinggir jalan sana, tapi terlihatakan makmumnya tadi, kada putus. Nang makmum di depan kita melihat nang di depannya, nang depannya melihat nang di depannya, sampai kepada nang di depan nang melihat gerakan imam. Itu boleh. Kan biasa yang seperti itu. Saking padatnya jamaah sampai tak keluar. Itu kalau di Masjid Amr bin As Mesir itu. Insya Allah kalau sudah bulan Ramadan, karena kita mau umpati, biasanya malam 21 ke atas, apalagi sampai malam 27, 28, 29, itu saat menghatamkan Quran di dalam sholat tarawih atau di dalam sholat tahajud. Kalau dalam tahajud biasanya malam 28, kadang malam 29. Sebab mengkhawatirkan kalau Ramadan cuma 29 hari, makanya biasanya 29 tuh khatam sudah kebanyakan di dalam sholat tahajud.
Itu padahal sandak sembahyang tarawih dengan tahajud. Menginap mereka di masjid itu. Bahkan hendak masuk ke dalam masjid itu kada kawal lagi. Amun datang kita parak maghrib. Zuhur itu sudah banyak mendatangan. Asar apalagi padatnya luar biasa. Sampai tak keluar jalan-jalan tuh penuh. Tutup jalan untuk jamaah yang ikut sholat berjamaah. Baik tarawih maupun baik tarawihnya. Terutama tarawihnya. Itu karena menghatamkan Al-Quran. Sedemikian. Terus sampai tak keluar. Luar biasa padatnya. Karena memang ketika dalam menghatamkan Quran, itu malaikat turun. Makanya Sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad, Abdullah ibnu Mas'ud, itu dalam satu riwayat asal hendak menghatamkan Quran, beliau mengumpulkan keluarganya. Kumpulakannya, itu keluarga dikumpulkan. Lalu beliau menghatamkan Quran. Kenapa? Karena di saat khatmul Quran itu malaikat turunan. Jadi malaikat umpat di dalam itu majlis. Ada keberkahan dalam menghatamkan Al-Quran. Apalagi di dalam sholat. Makanya membludak sedemikian rupa. Dan ini kada dibayar. Ada dana 1 juta tadi. Waktu imamnya kada kelihatan. Kayak apa? Hendak melihat orangnya kita sembahyang di jalan luar sana. Tapi makmumnya kada putus. Sampai tak keluar. Tak lihat takkan imam di dalam. Nang di jalan kada melihat gerakan imam. Tapi melihat gerakan makmum yang ada di hadapannya. Dan di hadapannya melihat yang di hadapan sampai kepada itu sah jamaahnya. Baik. Ini diantaranya. Baik. Sebelum kita lanjut. Kita buka tanya jawab. Ada waktu kisaran 6 menitan. Silakan. Baik, bagaimana kita bisa dapat pahala jamaah? Lakukan dengan jamaah. Sekarang begini. Kita jamaah atau kita dalam musafir. Tentu ketika kita ingin melaksanakan sholat, andai ada orang nang mengqasar, umpat kita di belakang sesama kakawanan nyaman. Ayo kita qasar, jamaah qasar. Kita lakukan dengan jamaah. Pertama kita kerjakan dengan berjamaah. Sebab jamaah qasar bukan berarti kada kawa jamaah. Berjamaah boleh. Cuman harus diperhatikan. Amun kita menjamak saja, ini jamak mengumpulkan saja, zuhur dengan asar kita kumpulkan dalam satu waktu tanpa mengqasarnya, artinya zuhur dilakukan 4 rakaat, sesudah kita sholat zuhur 4 rakaat, lanjut dengan sholat asar 4 rakaat di waktu zuhur, itu disebut dengan jamak takdim. Boleh kada kita untuk menjadi makmum kepada imam yang mutim, imam yang kada mengqasar dan kada menjamak? Boleh. Contoh, tapi ingat kita hanya menjamak saja. Kita sembahyang, kita mampir sejenak di musola atau di masjid, kebetulan orang sholat berjamaah zuhur. Kita umpat, jangan sembahyang soronganan, rugi. Niatakan untuk menjamaknya. Jadi ketika kita sholat, niatakan di awal tadi, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat, dikumpulkan dengannya sholat asar, mengikut imam karena Allah. Jadi sudah berniat majmu'an ilaihil as. Sudah berniat untuk menjama. Allahu Akbar. Umpati imam nang ada. Imam nang ada sembahyang zuhur 4 kalau. Kita juga 4 zuhurnya selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam berzikir. Kita jangan umpat zikir. Kita jangan umpat dengan yang lainnya. Bangkit berdiri kita minimal qomat. Allahu Akbar. Jangan banyak, jangan kuat-kuat. Hiboh pulang ke masjid. Cukup kita sholat. Andai ada kawan kita. Andai ada kawan. Kita lakukan lagi dengan berjamaah sholat asar. Kalau ada kawan yang umpat. Tapi kalau kada ya kita sendirian sholat asar. Tapi kan zuhurnya kita sudah dapat jamaah
jamaah. Boleh dengan imam yang sekalipun dia bukan musafir, tapi cukup dengan kita hanya menjamak tidak mengqasarnya. Nah sekarang bagaimana kalau imamnya juga mengqasar? Boleh sama-sama mengqasar, tak ada masalah. Tapi kalau imam mentamamkan, kita mengqasar, atau nang kada boleh. Kayak apa? Hendak mengikuti imam yang mutim yang 4 rakaat, sementara kita hendak mengqasar 2 rakaat. Imam tasyahud awal bangkit, kita salam, kan kada mungkin. Tapi beda sebaliknya, kita nang sholat, ada orang di belakang 4, niat kita mengqasar. Ada orang 4 di belakang, walaupun dia mutim, walaupun dia menyempurnakan 4, maka jangan dilarang. Marah hatinya, itu balik. Sekarang biar kita dapat jamaah, balik. Kita nang menjadi imam karena kita hendak mengqasar. Makmum yang mutim menjadi makmum. Nanti ketika kita 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tuh makmum nang di belakang bangkit dia untuk rakaat ketiga dan rakaat keam. Artinya jamaah kita tetap bisa lakukan. Jadi perhatikan, kalau kita hendak 4 orang, boleh kita 4 orang yang menyempurnakan sholatnya, tapi kita tidak niat mengqasar, cukup menjamak saja. Tapi kalau kita ingin mengqasar dan biar dapat jamaah, boleh kada orang lain 4 kita? Boleh. Kita tapinya yang menjadi imam, sambatakan kepada jamaah biar kada ribut, biarnya paham. Minta maaf, ulun musafir, ulun akan mengqasar salat. Maka silakan nanti bapak menyempurnakan setelah saya selesai. Kita nang jadi imam. Kemudian kita mengqasar salatnya, 2 rakaat kita salam. Makmum yang mutim yang menyempurnakan 4, dia akan bangkit untuk rakaat ketiga dan keempat. Lagi-lagi jamaah bisa terlaksana. Jadi ada 3. Bisa jadi sama-sama qasar, boleh, kada ada masalah. Imam qasar, makmum qasar, dapat jamaah. Nang kedua, kalau imamnya kada mengqasar, kita musafir, kita bisa berjamaah, tapi niat hanya sebatas menjamak saja, tidak mengqasar. Yang ketiga, kalau kita hendak mengqasar biar dapat jamaah, kita nang menjadi imam, bukan kita nang menjadi makmum. Karena jamaah itu imam, ada makmum, dapat jamaah. Jadi 3 kemungkinan ini bisa kita lakukan sehingga kita bisa dapat pahala jamaah. Nah, jangan ketika kita seronganan ada orang sholat, ini seronganan. Ya kalau mengqasar, tapi kalau hanya sebatas menjamak, peluang jamaah kita bisa dapatkan. Bisa dimengerti ini? Bisa ya, insyaallah. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.